Gimana ya? Aku masih bingung. Aku lanjut S1 atau lanjut D3 ya? Hmm, apa aku konsultasi aja ya ke guru BK? Attending, perilaku dengan baik, baik mata, bahasa badan, dan lisan sebagai bentuk perilaku yang memberi kepercayaan kepada konseli agar konseli lebih aktif terlibat dalam pembicaraan dan bersikap terbuka. Assalamualaikum, permisi Bu. Waalaikumsalam Mbak. Oh Mbak Mia, silakan masuk Mbak Mia. Silakan dulu. Duduk di tempat yang nyaman ya Mbak ya. Mbak Mia ini tadi dari mana? Saya tadi dari kelas Bu. Jamnya siapa? Saya tadi jam matematika diajar oleh Bu Mega. Ada keperluan apa Mbak Mia datang kemana? Jadi begini Bu, suasana hati saya sedang tidak senang. Structuring contract, teknik yang digunakan konselor untuk membatasi proses konseling agar berjalan efektif dan sesuai tujuan konseli. Apa yang membuat suasana hati Mbak Mia itu tidak senang? Saya ingin keluar dari masalah saya Bu, saya ingin mendapatkan solusi. Baik, sebelum kita memulai kita kali ini, bagaimana kalau kita menyepakati waktu 30 menit? Baik Bu, saya setuju. Saya rasa waktu 30 menit sudah cukup untuk saya dan juga memohon kepada Ibu untuk menjaga rahasia ini. Kode etik bimbingan dan konseling adalah norma-norma, sistem nilai, dan moral yang merupakan aturan tentang apa yang harus atau perlu dilakukan, tidak boleh dilakukan, dan tidak dianjurkan untuk dilakukan atau ditugaskan dalam bentuk ucapan atau tindakan atau perilaku oleh setiap anggota profesi layanan bimbingan dan konseling dalam menjalankan tugasnya. Dalam layanan kali ini, rahasia Mbak Mia itu akan terjaga. Jadi apa yang diceritakan sama Mbak Mia akan terjaga rahasianya. Jadi yang tahu hanya Ibu dan Mbak Mia saja. Baik Bu, saya sekarang ini sedang kebingungan, jadi saya memperhatikan dan kurang fokus dalam pelajaran. Selain itu, saya juga sering menyendiri dan merenung Bu di kelas, jadi itu menyebabkan saya merasa resah dan juga cemas. Scaling question. Konselor menggunakan scaling question ketika perubahan dalam pengalaman seseorang tidak dapat diamati dengan mudah, seperti perasaan, suasana hati, atau mood, atau tujuan terlihat samar-samar terlalu luas, atau berkaitan dengan aspek yang tidak terukur. Mari kita bahas masalah Mbak Mia. Tadi Mbak Mia merasakan resah, bingung. Jika dihitung dengan skala, skala 1 itu tentang kebingungan Mbak Mia, skala 10 itu tentang solusi yang kamu pilih nantinya. Jadi sekarang Mbak Mia itu di skala berapa? Skala 4 Bu, sesuai dengan yang saya rasakan sampai detik ini, seperti itu.
Short Change Questions. Pengalaman-pengalaman di masa lalu dalam kehidupan konseli, di mana saat-saat tersebut merupakan saat ketika muncul masalah, tapi karena sesuatu hal, permasalahan itu tidak muncul. Konselor SFB memberikan pertanyaan-pertanyaan pengecualian untuk mengarahkan konseli pada saat di mana permasalahan tersebut tidak ada. Dengan pertanyaan tersebut, maka konseli diajak untuk membangun kembali pandangannya dalam memecahkan suatu masalah sekaligus. Konseli mencermati faktor-faktor yang penting di masa lampau, di mana dia mampu menghadapi masalah yang dialaminya. Jadi yang membuat Mbak Mia bingung seperti ini itu apa Mbak yang membuat Mbak Mia itu resah? Jadi begini Bu, saya kan sudah kelas 12. Setelah lulus saya itu menginginkan untuk kuliah S1. Sejak dari SMP sampai sekarang saya mendapatkan nilai yang tinggi Bu. Sayangnya orang tua saya tidak menghendaki keinginan saya. Ada hal apa Kak bisa persepsi orang tuanya Mbak Mia dan Mbak Mia itu beda? Saya itu inginnya dari dulu S1 Bu, tetapi orang tua saya inginnya D3. Karena kalau D3 itu cepat lulus dan adik-adik saya masih kecil-kecil Bu, jadi bisa membantu adik-adik saya ketika sekolah nanti. Jadi ini tentang masalah biaya Mbak. Jadi orang tuanya Mbak Mia itu menginginkan Mbak Mia itu di D3. Ya bisa jadi Bu, mungkin orang tua saya belum pernah menceritakan soal kedalaman ekonomi ataupun keuangannya. Ayah saya kan cuma sopir bus dan ibu saya di rumah hanya penjahit, dan itu pun orang yang ingin membuat baju. Jadi kemungkinan penghasilan orang tua saya itu begitu kurang besar. Rencananya Mbak Mia ingin sekolah di mana? Rencananya saya ingin ke perguruan tinggi negeri dulu Bu. Kalau nggak keterima ya di swasta. Identifikasi masalah merupakan bagian dari proses konseling yang dapat dipahami sebagai upaya mendefinisikan problem serta membuat definisi tersebut menjadi lebih terukur atau measurable sebagai suatu langkah awal konseling. Coba kita lihat keuntungan dari harapan yang diinginkan oleh Mbak Mia dan harapan yang diinginkan orang tua Mbak Mia. Keuntungan apabila saya dipilih yaitu S1, ketika lulus saya akan mendapatkan gelar sarjana dan masa depan saya akan lebih baik Bu. Kalau keuntungan menuruti kemasukan orang tua kemungkinan cuma satu, yaitu D3 itu cepat lulus. Jadi kan sudah tahu keuntungan yang didapat Mbak Mia kalau mengikuti harapan dari Mbak Mia atau orang tua. Sekarang kita lihat di sisi kekurangannya. Baik, untuk kekurangannya yang di D1 itu kemungkinan kesulitan biaya pendidikannya ya Bu, dan tidak sesuai dengan harapan orang tua saya. Sedangkan di D3 kekurangannya saya tidak mencapai cita-cita yang saya inginkan Bu. Soalnya dari dulu saya ingin mendapatkan gelar sarjana. Nah, bagaimana ya Bu, saya bingung. Berarti Mbak Mia sudah mantap ya di S1. Lalu bagaimana dengan biayanya Mbak? Kalau untuk biaya mungkin saya mencari beasiswa Bu, dan kemungkinan bekerja sambil kuliah. Begini Mbak, kan kalau kuliah itu kan ada tugas, terus mengikuti perkuliahan ada
kepikiran Mbak Mia saja atau memang mau direncanakan nantinya? Justru saya lebih semangat, Bu. Baik Mbak, kalau itu memang rencana kamu, apakah masalah ini sudah dibicarakan dengan orang tuanya Mbak Mia? Belum, Bu. Saya takut dengan orang tua saya. Takut nantinya keinginan saya tidak diinginkan oleh orang tua saya. Pertanyaan keajaiban miracle question yaitu pertanyaan yang meminta konseli untuk mempertimbangkan suatu keajaiban, kemungkinan-kemungkinan di masa depan. Saat masalah konseli tidak ada, terkadang pertanyaan keajaiban digunakan ketika konselor belum mampu mengungkapkan yang diinginkan. Konseli dan biasanya juga digunakan untuk menjadi solusi sementara terhadap masalah yang dihadapi konseli. Sekarang Ibu akan memberikan terapi ke Mbak Mia. Coba sekarang Mbak Mia duduk rileks, lalu pejamkan mata. Bayangkan di suasana malam Mbak Mia itu sedang bertemu dengan orang tua Mbak Mia di depan TV, lalu membicarakan masalah ini dan menceritakan harapan dan rencananya Mbak Mia nantinya. Sekarang coba buka mata Mbak Mia. Apa yang Mbak Mia rasakan dan apa yang ingin Mbak Mia lakukan nantinya? Saya merasa lebih baik, Bu, dan saya akan mencoba menyampaikan kepada orang tua saya tentang apa yang saya lakukan dan apa yang saya inginkan. Precision Chan Question pertanyaan perubahan pra-pertemuan dimaksudkan untuk menemukan pengecualian dan mengeksplorasi solusi yang telah diupayakan konseli sebelum pertemuan konseling. Tujuannya menciptakan harapan terhadap perubahan, menekankan peran aktif dan tanggung jawab konseli, dan menunjukkan bahwa perubahan bisa terjadi di luar ruang konseling. Bagaimana cara Mbak Mia menyampaikan hal ini ke orang tuanya Mbak Mia? Ketika saya setelah selesai makan, biasanya bersantai-santai dulu, Bu, dan saya ingin mencoba untuk menyampaikannya pada saat itu. Pertanyaan berskala scaling question dapat digunakan untuk membantu memahami permasalahan yang sedang dialami melalui sebuah pengukuran. Dalam teknik ini, konseli akan diminta untuk mempertimbangkan posisi pada suatu skala biasanya dari 1 sampai 10. Dengan 1 menjadi situasi yang paling tidak diinginkan dan 10 menjadi situasi yang paling diinginkan. Setelah melakukan sesi layanan pada hari ini, Ibu sudah lihat rencana dari Mbak Mia itu ke depannya mau gimana. Terus kita coba hitung lagi dengan skala. Skala 1 itu tentang kebingungan Mbak Mia dan skala 10 itu tentang solusi yang dipilih. Sekarang Mbak Mia di skala nomor berapa? Saya memilih skala nomor 9, Bu, karena saya sudah merasa jauh lebih baik dari sebelumnya dan sudah mendapatkan solusi dari kebingungan saya selama ini, Bu. Alhamdulillah ya Mbak, dari skala 4 sekarang sudah menjadi skala 9. Iya, Bu, tapi apakah saya boleh melakukan pertemuan seperti ini lagi ya, Bu? Saya ingin menyampaikan progresnya kepada Ibu. Boleh Mbak, nanti silakan hubungi Ibu terlebih dahulu ya Mbak, takutnya nanti Ibu sedang ngajar atau sedang rapat dengan guru. Untuk layanan pada hari ini, apakah sudah cukup Mbak? Sudah cukup, Bu, alhamdulillah saya sudah tidak bingung lagi. Terima kasih, Bu, hari ini sudah menjadi pendengar sekaligus memberikan saran
sampai saya mengerti dan mengetahui rencana konseling setelah ini. Kalau gitu saya izin meninggalkan ruangan ya Bu, karena masih ada kelas lagi Bu. Iya Mbak, semangat terus ya Mbak, jangan takut untuk terbuka kepada orang tuanya Mbak Mia. Iya baik Bu, siap. Terima kasih. Iya. Iya, semangat terus ya Mbak Mia. Alhamdulillah, akhirnya aku sudah mendapatkan solusi. Aku udah nggak bingung lagi. Halo, perkenalkan, nama saya Destiana Aziza Putri. NIM saya 2151400008. Di sini saya sebagai observer dari kelompok 8. Dari video yang saya amati, konselor kurang membina hubungan yang baik dengan konseli. Konselor kurang berempati kepada konseli. Kemudian konseli kurang terbuka terhadap konselor. Kemudian konseli dapat mendapatkan solusi permasalahan dari sesi layanan. Itu saja observer yang saya amati. Sekian, terima kasih. Konseling singkat berfokus solusi atau Solution Focused Brief Therapy SFBT adalah asumsi-asumsi bahwa manusia itu sehat, mampu, kompeten, memiliki kapasitas untuk membangun, merancang ataupun mengkonstruksikan solusi-solusi, sehingga individu tersebut tidak terus-menerus berkutat dalam problem-problem yang sedang ia hadapi. Tujuan pendekatan SFBT adalah mengidentifikasi dan memanfaatkan sepenuhnya kekuatan dan kompetensi yang dimiliki konseli, membangun kemampuan konseli mengenali masalah dan memilah hal yang tidak terkait tidak ada manfaatnya dalam menemukan masalah, menolong. Konseli berfokus pada hal-hal yang jelas dan spesifik yang mereka anggap sebagai solusi masalah. Fungsi dan peran konselor dalam Solution Focused Brief Therapy SFBT. Dalam pendekatan Solution Focused Brief Therapy SFBT, konselor mempunyai peran sebagai pemandu konseli untuk mengeksplorasi kekuatan-kekuatan yang dimilikinya dan membangun solusi. Para konselor Solution Focused Brief Therapy SFBT menggunakan suatu posisi tidak mengetahui sebagai jalan untuk meletakkan konseli dalam posisi menjadi ahli tentang kehidupan mereka sendiri. Kelemahan terapi bertujuan tidak secara tuntas menyelesaikan masalah klien dan keterbatasan waktu yang menjadi orientasi penggunanya. Dalam penerapannya menuntut keterampilan konselor dalam penggunaan bahasa menggunakan teknis-teknis keterampilan berpikir main skills. Kelebihan A. Berfokus pada solusi. B. Fokus treatment pada hal yang spesifik dan jelas. D. Penggunaan waktu yang efektif. D. Berorientasi pada waktu sekarang here and now. E. Bersifat fleksibel dan praktis dalam penggunaan teknik-teknik intervensi. Dengan kata lain, konselor menempatkan bahwa dalam konseling ini
Konselilah orang yang tahu tentang apa dan bagaimana dirinya, yaitu konseli sebagai ahli termasuk kemungkinan pemecahan masalah yang dihadapinya. Konsep utama Solution Focused Brief Therapy SFBT. Solution Focused Brief Therapy SFBT didasarkan pada asumsi optimis bahwa orang yang sehat dan kompeten memiliki kemampuan untuk membangun solusi yang dapat meningkatkan kehidupan mereka. Inti dari terapi yakni membangun harapan dan optimisme konseli dengan menciptakan ekspektasi positif bahwa perubahan itu mungkin. Hubungan antara konselor dan konseli Solution Focused Brief Therapy SFBT. Banyak pendekatan menekankan hubungan antara konselor dengan konseli sebagai faktor penolong besar. Namun, Solution Focused Brief Therapy SFBT menekankan apa yang terjadi pada konseli di luar ruang konseling yang akan mengubah hidupnya menjadi lebih baik. Ini karena konseli menghabiskan sebagian besar waktu mereka di luar ruang konseling. Peran dan fungsi konselor dalam Solution Focused Brief Therapy SFBT, yaitu konselor menciptakan hubungan kolaboratif, menciptakan iklim saling menghormat yang mampu mendorong konseli dengan pertanyaan-pertanyaan serta percakapan di mana klien bebas untuk membuat, mengeksplorasi, dan mengembangkan solusi mereka sehingga dapat membantu konseli membuat perubahan positif ke arah pencapaian tujuan atau penemuan solusi atas masalah yang dihadapi konseli. A few moments later. Sek